dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Saat ini saya sedang berkunjung ke Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah yang berada di kawasan Sentul, Bogor. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Mirna Syafi Antonio selaku nasabah priority Bank Syariah Mandiri dan juga seorang businesswoman. Langsung aja kita sapa-sapa dengan Ibu Mirna Syafi Antonio. Ibu, assalamualaikum. Ibu, kita boleh bincang-bincang sedikit ya Bu ya. Kalau boleh tahu kegiatan bisnis Ibu nih sekarang apa saja Bu? Oh, alhamdulillah saya itu sekarang ini menjalankan beberapa bisnis di unit Tazkiyah, di mana saya menjalankannya bersama suami. Yang pertama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam ini sendiri, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Kemudian kita juga ada satu unit usaha namanya Tazkiyah Travel, Tazkiyah Tours and Travel, bergerak di bidang Biro Perjalanan Haji dan Umroh serta Tour and Travel dan umum. Kemudian kita juga ada satu unit lagi yang bergerak di bidang konsultan ekonomi syariah. Khusus namanya, ekonomi syariah ya, namanya Batasa Tazkiyah Consulting. Nah, itu yang membidani beberapa bank-bank yang konvensional yang ingin membuka divisi atau cabang-cabang syariah. Nah, alhamdulillah kita sudah banyak membantu konversi dari beberapa bank-bank tersebut, Mbak. Nah, terakhir kita juga punya satu unit namanya Tazkiyah Publishing. Nah, salah satu buku yang kita terbitkan di Tazkiyah Publishing adalah ini, mungkin bisa dilihat di sini, Mbak. Ini dia salah satu contohnya ya Bu ya. Salah satu contohnya buku tentang Rasulullah. Jadi ensiklopedi leadership dan manajemen Rasulullah. Yang ditulis oleh Bapak ya? Ditulis oleh Bapak, suami saya sendiri Pak Syafi Antonio bersama tim Tazkiyah. Kalau boleh tanya-tanya nih Ibu, pendapat Ibu tentang Bank Syariah di Indonesia ini seperti apa sih Bu sekarang ini? Alhamdulillah Bank Syariah di Indonesia itu sudah sangat berkembang ya. Kami termasuk yang benar-benar konsisten untuk selalu dengan Bank Syariah. Nah, Ibu ini kan merupakan salah satu nasabah priority Bank Syariah Mandiri ya Bu ya. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa nih Ibu kalau boleh tahu? Kita dari awal Mbak, mulai Bank Syariah Mandiri berdiri tahun 94 itu kita sudah mulai ya menjadi semua unit kita, unit usaha kita itu semuanya di Bank Syariah Mandiri, account-nya. Ya, jadi kita termasuk yang untuk payroll, untuk payment juga semua ya Bu ya? Semua, jadi misalnya semua mutasi dana kita semua di Bank Syariah Mandiri. Makanya kan Bank Syariah Mandiri kan juga memberikan priority nggak sembarangan ya. Jadi priority itu untuk beberapa nasabahnya mereka yang memang layak untuk diberikan sebagai priority gitu ya, priority banking, dan juga mempunyai mutasi yang cukup ya untuk bisa disebut priority. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, secara pribadi mungkin kenapa sih Ibu memilih Bank Syariah Mandiri nih untuk segala sarana yang diperlukan Ibu dalam hal keuangan? Apakah karena sistem bagi hasilnya yang mungkin lebih besar atau karena alasan faktor halal? Yang pertama untuk halalnya Mbak. Ya, karena komitmen saya dan suami memang kita harus berbank tuh dengan Bank Syariah. Itu yang pertama. Dan kenapa Bank Syariah Mandiri? Karena Bank Syariah Mandiri mempunyai cabang, outlet yang sudah kemana-mana ya, maksudnya sudah banyak dan kita bisa di mana saja gitu. Apalagi dengan kerjasama dengan bank-bank yang lain seperti Bank Mandiri sebagai ininya ya, induknya gitu. Jadi itu yang pertama, alasan kehalalan tentunya. Yang kedua tentunya alasan servis. Oh, servisnya ya Bu ya. Alasan servis. Kita tentunya apalagi sebagai nasabah priority diberikan prioritas. Yang luar biasa pastinya ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, ini terakhir nih Bu, mungkin ingin sekali dengan pendapat Ibu tentang Bank Syariah Mandiri ke depannya nih Bu. Apakah mungkin akan lebih unggul dari bank-bank konvensional atau seperti apa nih kira-kira? Secara keseluruhan kita ingin bank-bank syariah ini lebih unggul dari bank konvensional.
karena kita merasa nyaman, Mbak. Nah, halal kan tentunya. Yang kedua, kita pengen terutama Bank Syariah Mandirinya sebagai bank syariah yang terbesar saat ini dan punya outlet yang terbanyak. Kita pengen Bank Syariah ini Mandiri juga tambah meningkatkan servis. Karena semakin mudah juga untuk bertransaksi. Betul, ya, Bu, ya. ada kemudahan. Baik, Ibu Mira, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Mbak atas Indah. waktunya bisa sharing bersama saya. Sama-sama. Ya pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang singkat saya dengan Ibu Mirna Syafi Antonio selaku salah satu nasabah priority Bank Syariah Mandiri dan juga seorang businesswoman. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya Indah Kirana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Indonesia menghitung aset Bank Syariah per Mei 2012 masih 147,5 triliun atau sekitar 4% dari total aset perbankan nasional. Bank Indonesia mencatat aset perbankan syariah meningkat cukup signifikan dengan pertumbuhannya mencapai 44,3% dibandingkan perbankan nasional yang tumbuh sebesar 21,4%. Menurut Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Bank Indonesia Edi Setiadi, peningkatan terutama didukung oleh ekspansinya peningkatan jumlah kantor bank umum syariah. Kita lihat ya berbagai indikator ya, apakah dari sisi pembiayaannya, dari dana pihak ketiganya maupun asetnya. Saya rasa tapi yang lebih komprehensif tentunya adalah dari sisi asetnya. Jadi saat ini share dari perbankan syariah dalam sisi aset itu sudah lebih dari 4%. Mengenai pangsa pasar dari syariah tersebut tentunya kita terus usahakan ya. Harapannya sih akan lebih besar lagi ya, bisa mencapai 5% lah gitu harapannya. Tapi kita juga harus rasional ya, karena pada umumnya saat ini dari bank-bank umum syariah itu beberapa diantaranya adalah merupakan bank umum syariah yang baru. Nah, sehingga mengenai berapa jumlah yang akan dicapai pada akhir tahun ini, seperti katakanlah asetnya, ya kurang lebih 200 triliun akan bisa tercapai di dalam tahun ini. Jadi dari pengalaman saat ini, kalau kita lihat beberapa bank umum syariah yang terbentuk karena spin-off ataupun juga strategi lainnya, artinya berdiri sendiri bank umum syariah tersebut, tampak di dalam perkembangannya cukup pesat, ya, khususnya dalam sisi pembiayaannya itu akan lebih cepat. Ya. Oleh karena itu, bagaimana untuk bisa mempercepat pertumbuhan ini, salah satu diantaranya selain dari spin-off atau membentuk bank umum syariah yang baru, juga peranan dari pemegang saham yang perlu mendorong terus bank syariah ini untuk bisa meningkat. Bank Indonesia berharap dalam tahun ini sudah ada 2 atau 3 bank yang bisa spin-off. Harapannya tentu kalau bisa berhubungan dengan perbankan syariah, artinya ada beberapa jenis produk yang tidak ditawarkan oleh perbankan konvensional, namun ada di perbankan syariah. Saat ini ada beberapa jenis produk yang tengah dikembangkan, baik oleh perbankan itu sendiri maupun juga dorongan dari regulator, dalam hal ini Bank Indonesia. Nah, saat ini memang ada beberapa jenis produk yang sedang dikembangkan, ya, sedang dikembangkan baik ini oleh perbankan itu sendiri maupun juga dorongan dari regulator. Bagaimana strategi kita mengembangkan produk tersebut? Nah, kita saat ini lebih aktif, proaktif boleh dikatakan. Kita coba undang bahkan satu persatu bank ya, untuk datang kepada kita bicara. Kira-kira kompetensi yang dimiliki oleh bank itu seperti apa? Pegawainya yang direkrut kapasitasnya atau kapabilitasnya seperti apa? Kita arahkan mungkin pangsa pasar yang akan diraih segmen yang mana, dan termasuk juga nanti produk mana yang cocok untuk bank tersebut. Ini kira-kira yang kita lakukan. Selain itu juga kita kerjasama juga dengan tentunya Dewan Syariah Nasional, ya, juga dengan IAI, agar produk begitu dikeluarkan segera bisa direalisasikan, dilaksanakan juga oleh perbankan. Tidak bisa sendiri, ya, tidak bisa Bank Indonesia sendiri, tapi kita bekerja sama dengan instansi lainnya, dengan pemangku kepentingan yang lain. Tentunya dengan industri, sudah pasti.
yang kita lakukan, kita memberikan pendekatan yang akan berbeda dari bank ke banknya, tergantung bank tersebut akan mengarahkan pertumbuhannya kemana. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Momentum pertumbuhan bank syariah di tanah air bisa jadi anti klimaks bila pemerintah tidak segera merespon hal ini. Karena itu, Bank Indonesia bersama sejumlah bank syariah berusaha mempercepat perkembangan bank syariah dengan membentuk forum bersama. Forum itu untuk membahas produk-produk perbankan syariah terbaru yang sesuai dengan standar syariah dari Dewan Syariah Nasional atau DSN. Yang kita lakukan saat ini adalah tentunya tidak bisa sendiri ya, tidak bisa Bank Indonesia sendiri, tapi kita bekerja sama dengan instansi lain ya, dengan pemangku kepentingan yang lain, tentunya dengan industri sudah pasti. Yang kita lakukan, kita memberikan pendekatan yang akan berbeda dari bank ke banknya, tergantung bank tersebut akan mengarahkan pertumbuhannya kemana. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, bank yang satu misalkan dengan kapasitas yang dimilikinya, pegawai dimilikinya, dia lebih mengarah kepada produk tertentu karena dia paham di sana. Nah, kita akan dorong bank tersebut untuk mengarah ke sana. Kita sedang memetakan saat ini, sedang memetakan bank-bank mana kira-kira yang bisa dijadikan mesin pertumbuhan dari bank syariah ke depannya. Jadi ada yang bermain di corporate, ada yang bermain di UMKM, ada yang bermain juga di mikro. Nah tentunya masing-masing strateginya akan berbeda, nah pendekatan kita pun juga akan berbeda. Dan kita memanfaatkan juga keberadaan Direktorat Perbankan Syariah saat ini, yang saat ini namanya Departemen Perbankan Syariah, kita manfaatkan tidak saja dari sisi regulasinya, tapi juga di sini akan dari sisi pengawasannya dan dari sisi perizinannya. Semua harus satu arah, ya, sehaluan gitu. Artinya jangan sampai nanti misalkan di sisi perizinannya juga terhambat, kita memberikan izin pada bank yang memang sudah semangat akan berkembang. Nah, saya kira itu. Banyak ya yang sebetulnya datang ke Bank Indonesia untuk menanyakan sejauh mana bisa membuka bank syariah di Indonesia. Apakah itu melalui pembelian saham dari bank yang ada saat ini, bank syariah saat ini, ataupun ingin mencoba membuka paling tidak adalah kantor perwakilannya terlebih dahulu. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, otomatis pengawasan perbankan syariah tentunya akan pindah dari Bank Indonesia ke OJK. Fungsi pengawasan tidak akan berkurang. Artinya, apa yang sudah Bank Indonesia lakukan saat ini tetap dipertahankan. Bahkan ditingkatkan pola pengawasannya melalui peningkatan kompetensi pengawas Bank Indonesia yang kelak pindah ke OJK. Ini penting sekali ya. Mengapa penting? Karena berbeda struktur syariah dari satu negara ke negara lain. Nah kebetulan kalau di Indonesia ini yang menentukan fatwa itu adalah di Dewan Syariah Nasional, merupakan lembaga yang terpisah dari Bank Indonesia. Oleh karena itu di tahun ini kita sudah membentuk semacam working group ya bersama mereka, bersama Dewan Syariah Nasional, bersama juga Ikatan Akuntansi ya, jadi IAI, kita bersama-sama, sehingga yang tadi saya sebutkan dari sejak awal kita sudah memiliki pandangan yang sama. Begitu nanti ada suatu izin produk akan keluar, diharapkan fatwanya pun sebetulnya sudah ada, nanti secara prudensial, secara kehati-hatian BI juga sudah bisa dilakukan ya. Dan secara akuntansinya juga secara pelaporan sudah ada. Jadi bersama-sama dari tiga institusi ini mengadakan berbagai pertemuan ya, yang reguler di beberapa hal dalam pengembangan syariah.
Proses saya bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri tidak pernah yang namanya berbelit-belit, prosedurnya singkat, jelas, dan apapun kalau kita memang memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dari Bank Syariah Mandiri, proses itu cepat sekali kok. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Sudah kuatkah niatmu untuk pergi haji? Mulailah hal yang baik di tempat yang baik. Semoga jadi haji yang mabrur, nak. Insya Allah, Pak. BSM Tabungan Mabrur dari Bank Syariah Mandiri. Begitu banyak senyum keberdayaan di sekitar kita. Sambut Ramadan dengan mengunjungi pusat-pusat pemberdayaan rumah zakat di kota Anda. Sekolah Juara, Rumah Bersalin Sehat Keluarga, Pusat Pemberdayaan Agroternak, Balai Bina Mandiri. Follow di Twitter @rumahzakat dan nikmati sensasi berbagi bersama gerakan Big Smile Indonesia. Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Pesan saya sebagai salah satu nasabah Bank Syariah Mandiri adalah saya merasa sangat terbantu karena tanpa dukungan dan backup dari Bank Syariah Mandiri, usaha saya tidak akan semaju seperti sekarang ini. Proses saya bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri tidak pernah yang namanya berbelit-belit, prosedurnya singkat, jelas, dan apapun kalau kita memang memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dari Bank Syariah Mandiri, proses itu cepat sekali kok. Bahkan dalam nggak sampai sebulan juga kita juga sudah bisa mendapatkan fasilitas yang kita inginkan. Salah satu ciri khas dari Bank Syariah Mandiri adalah dibandingkan dengan personel dari bank lain, Bank Syariah Mandiri itu melayani nasabah itu dengan hati, kelihatan dengan cara mereka berkomunikasi dengan nasabah, dengan cara mereka berbicara, dengan cara mereka melakukan approach. Jadi ada kenyamanan tersendiri gitu di hati nasabah gitu loh. Ada pendekatan personal yang mungkin itu menjadi salah satu keunggulan mereka. Dalam melakukan proses pengajuan kredit yang saya lakukan, tidak ada yang namanya dana-dana hidden cost atau apalah itu yang namanya suap. Bahkan saya sebagai nasabah diharuskan menandatangani surat di atas materai. Saya tidak akan mengeluarkan hadiah, hibah atau ucapan terima kasih yang berbentuk barang atau uang kepada salah satu karyawan atau pejabat dari Bank Syariah Mandiri. Dan menurut saya itu suatu goodwill dari mereka bahwa apapun proses yang kita lakukan itu dilakukan secara profesional dan tanpa adanya ketidakjujuran di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat besar. Dengan variasi produk yang makin inovatif, layanan yang semakin prima, jumlah kantor juga yang semakin meningkat, dan SDM yang semakin handal. Selain itu, Indonesia telah memiliki payung hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Sukuk yang dikenal dengan SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, KMK, Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur LKS non-bank, dan beberapa aturan-aturan yang mengatur tentang keuangan syariah. Kesuksesan perbankan syariah di masa depan bukan hanya ditentukan oleh regulasi, oleh variasi produk, atau pelayanan yang baik. Tetapi yang tidak kalah penting adalah sejauh mana umat Islam menganggap bahwa bermuamalah secara Islami adalah kewajiban agama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal iqtisad al-islami nizamur rubbaniyun
Sesungguhnya ekonomi Islam adalah aturan Allah. Wa kullu ta'atin libanadi min bunudi hadzal nizam wa ta'atullah. Setiap ketaatan terhadap aturan ini merupakan ketaatan kepada Allah. Wa kullu ta'atin lillah hiya ibadah. Dan setiap ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Wa tatbiqun nizamul iqtisad al-islami ibadah. Dan menerapkan sistem ekonomi Islam juga adalah ibadah. Semoga menjadi inspirasi baru bagi kita. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum.